Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhani wa iyyakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita semua dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu Allah, dalam majelis zikrullah yang harus kita syukuri, dan kita harus merasa bahagia bahwa kita ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah beriman dan kita bisa beribadah kepadanya. Ini semua segalanya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, dan kita di majelis seperti ini pula dijanjikan oleh Allah akan diampuni segala dosa, ditinggikan derajat kita, dan juga kita akan dilimpahi rahmat dan barokah daripadanya, dan juga kita akan diganjar dengan warna-warni ganjaran yang luar biasa nanti di akhirat, ya, di surga. Kita dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke surganya dan diselamatkan dari api nerakanya. Jadi kita hadir dalam majelis ilmu itu adalah untuk meraih keuntungan yang luar biasa, yang mana keuntungan dunia tidak ada apa-apanya. Orang kebanyakan rame-rame berebut dunia sampai berperang, sampai akhirnya pada mati. Ya, banyak yang sebelum menggapai yang mereka cari, mereka mati. Ada yang sudah menggapai, mereka mati. Tetap sama-sama tidak ada yang dibawa setelah matinya. Mereka menganggap bahwa dunia ini kebahagiaan segala-galanya. Ada lagi yang mencari jabatan dunia, kekuasaan dunia. Mereka menganggap bahwa kalau berkuasa di dunia, yang lain pada takut oleh saya, kan? Nah, artinya saya menduduki, ya, derajat yang paling tinggi, sehingga berebut ingin menjadi orang yang nomor satu. Ya, itu semuanya adalah kebodohan. Hamba-hamba Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai masa kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu oleh para rasul bahwa keagungan yang hakiki, ya, bukan dengan meraih dunia, bukan dengan punya jabatan dunia yang tinggi, tidak.
Tapi yang pertama dengan mengenalnya hati kepada yang menciptakan alam ini. Ya, hati yakin, hati cinta, hati mengagungkan kepadanya, selalu mengingatnya, hati bersandar kepadanya, dan juga hati selalu bersyukur kepadanya, hati selalu ridho kepada segala keputusannya, hati selalu bersabar atas ujian-ujiannya, hati merasa senang, bahagia dengan hubungan dengannya, ya, dengan bisa beribadah kepadanya, dengan bisa dekat dengannya, dan hati kesananya bisa bertemu dengannya, hati bisa menyaksikan nur tajallinya. Nah, ini keagungan itu yang hakiki hanya bisa diraih dengan itu. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, terserah, urusan dunia terserah. Karena dunia semuanya akan ditinggalkan. Makanya jangan sekali-kali tertipu dengan dunia, kata Allah. Ya. Jangan juga berebut dunia, baik itu harta maupun itu jabatan. Dunia ini ya tidak akan habis karena keburu kita yang habis. Ya. Jadi selama manusia hidup di dunia itu, maka kenikmatan dunia akan dibagikan oleh Allah kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi tidak usah berebut, tidak usah ketakutan tidak kebagian dari kenikmatan dunia. Ya, pokoknya kita cari itu dapat. Kita kasab, ya, kita usaha mencari rezeki yang halal, kita dapat. Dan kita harus menyadari bahwa kita akan mati dalam waktu dekat. Maka dunia yang kita cari adalah hanya sekedar untuk bekal selama kita hidup, untuk bekal mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Karena yang kaya pun, yang melimpah pun, ya, tetap dia akan meninggalkannya. Ya, jadi jangan sampai otak, ya, tubuh kita, hati kita diporsir untuk menghasilkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lebih dari kebutuhan. Jadi yang lebih dari kebutuhan. Kalau kita menginginkan yang lebih dari kebutuhan, berarti kita tertipu oleh dunia. Karena yang lebih dari kebutuhan akan kita tinggalkan. Yang kita manfaatkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dapat, kita gunakan, gitu kan? Butuh lagi untuk apa? Cari, dapat, gunakan. Cari, dapat, gunakan. Itulah yang manfaat. Kalau kita mencari lebih, apalagi menumpuk, ini adalah kebodohan kita, yang mana kita tertipu oleh setan iblis, tertipu oleh dunia, ya, tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga mencari lebih dari kebutuhan itu ini bisa mengurangi
volume, ya, kadar untuk mengabdi kepada Allah. Sekali lagi, mencari lebih dari dunia, ya, itu bisa mengurangi, ya, kadar untuk mengabdi kepada Allah. Waktu terkurangi. Karena apa? Ya, untuk mencari lebih. Tenaga terporsir. Untuk apa? Untuk mencari lebih. Umur, ya kan? Umur kita untuk mencari lebih otomatis terkurangi. Ya. Maka di dalam hidup ini, dalam hal mencari dunia itu harus jelas dulu kebutuhannya. Butuh untuk apa? Berapa budget yang diperlukan? Agar ketika kita mengerahkan kekuatan, mengerahkan, ya, pemikiran, menyita waktu dan tenaga itu sesuai dengan target yang diperlukan. Dan itu benar. Ya, itu benar. Setelah mendapatkannya kita manfaatkan. Setelah kita mendapatkannya. Walaupun kebutuhan kita memerlukan dunia yang agak banyak, ya kan? Silakan. Tapi dilihat dulu kebutuhannya ini, apakah kebutuhan ini adalah bernilaikan ibadah ataukah tidak? Ya. Walaupun bernilaikan ibadah, tetap tidak boleh di dalam ajaran Allah menghabiskan kadar untuk ibadah-ibadah lainnya. Karena dalam hidup ini yang Allah perintahkan itu yang wajibnya saja tidak satu. Itu yang wajib. Ya. Contoh, ada yang wajib harian. Apa yang wajib harian? Yang wajib harian sholat yang 5 waktu. Apalagi yang wajib harian? Yang wajib harian itu mencari ilmu yang fardu, sampai hati kita itu betul-betul menguasai ilmu yang fardu. Itu kewajiban harian. Ya, bukan mingguan, bukan. Ya. Bagi orang yang bodoh kepada ilmu Allah yang wajib, lalu dia mencari ilmunya hanya seminggu 2 kali, itu sudah menyalahi. Salah itu. Dan jadi harus ngajinya tiap hari. Nah, target yang dikajinya adalah ilmu yang wajib, ilmu akidah, sampai kita kuasai. Kalau untuk perluasan, kan, silahkan seminggu 2 kali, 3 kali, itu untuk memperluas. Artinya bukan yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid, di dalam juga masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih, di dalam masalah yang berkaitan dengan akhlak. Nah, tapi kalau yang wajibnya yaitu tauhid, akhlak, dan ilmu fikih, ya, yang wajib, ya, yang berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib yang harus kita lakukan, atau berkaitan dengan amalan-amalan, ya, yang sunnah, ya, hatta yang mubah yang harus kita lakukan. Karena yang sunnah, yang mubah dalam hidup ini, ya, tidak diwajibkan
Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi ada yang harus dilakukan. Kalau yang harus dilakukan, yang sunnah ini, yang mubah ini, otomatis mengkaji ilmunya wajib. Contoh yang harus dilakukan ketika kita mau nikah, sebetulnya nikah itu mubah, dan tapi ketika kita mau nikah, karena kita memang harus menikah umpamanya, dan mau tidak mau harus menikah, maka mencari ilmu tentang rumah tangga, ya, tentang hak dan kewajiban antara suami istri, bahkan orang tua dan anak nanti tuh menjadi wajib mengkajinya. Karena masalahnya sekarang kita mau nikah, padahal nikahnya mubah. Seperti mana? Seperti kita mau jual beli, ya, mau bisnis. Saya mau tidak mau nih, saya harus mencari rezeki. Yang saya sekarang mau garap apa? Yang sekarang mau garap saya adalah bisnis. Ya, kalau kamu mau melakukan bisnis, ngaji dulu ilmunya. Ilmu tentang jual beli, ya. Padahal jual beli itu mubah. Jadi menjadi wajib mencari ilmunya. Nah, maka kita harus selesaikan dulu itu, ya. Harus selesaikan. Sebelum beramal harus mengkaji dulu ilmunya. Nah, lalu ini yang wajib sehari-hari, ya. Selain itu apa? Selain itu yang wajib sehari-hari adalah dalam hubungan kita dengan orang-orang, yang mana mereka punya hak atas kita, alias kita punya kewajiban kepada mereka. Contoh, ya, setelah kita punya istri atau punya suami, maka hari-hari kita punya kewajiban kepada mereka. Suami punya kewajiban kepada istri, istri punya kewajiban kepada suami, dan ini harian, alias tiap hari kita harus lakukan, ya. Tiap hari kita harus lakukan. Nah, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, ini yang disebut hablum minan nas. Ya, kalau kita punya saudara, hubungan kita dengan saudara. Kalau kita punya tetangga, hubungan kita dengan tetangga, ada hak dan kewajiban antar tetangga, lalu antar sesama muslim, antar pemerintah dan rakyat. Itu pada punya hak dan kewajiban dan hak. Nah, ini tentunya bisa terjadi harian, ya. Lalu kalau kita keluar rumah, ya umpamanya, ya, mau ketemu dengan yang bukan mahram kita, khususnya bagi perempuan ini ada kewajiban menutup apa? Menutup aurat, kan? Bahkan bagi laki-laki juga ada kewajiban menutup aurat, ya. Walaupun mau ketemu dengan laki-laki lagi. Nah, jadi kewajiban menutup aurat, ya, dalam pergaulan. Lalu ada kewajiban, ya, ketika bertemu, ya, apa? Adalah menjawab salam ketika saudara kita mengucapkan salam kepada kita. Ada wajib ini. Menjawabnya wajib kalau yang salamnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Nah, itu kewajiban sehari-hari, termasuk muasyarah bil ma'ruf, gaul dengan kebaikan. Ada lagi kewajiban yang memang itu bisa mungkin terjadi sehari-hari. Apa? Ya, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini kewajiban sehari-hari, memerintah kebaikan kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada sesama manusia.
mencegah mereka dari kemunkaran-kemunkaran. Ini nahi anil munkar, ya, dengan cara yang bagus, dengan penuh hikmah, dengan bahasa yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan akhlak yang terpuji. Ya, tidak dengan pelotot-pelotot, tidak dengan jorowok-jorowok, tidak dengan gitu kan, kekerasan, tidak. Tapi dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan bil qaulil layyin, ya, dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, ini muasyarah itu bergaul. Muasyarah itu dengan semua manusia. Ya, muasyarah itu dengan semua manusia, harus bil ma'ruf. Bergaul itu harus dengan ma'ruf, dengan kebaikan-kebaikan. Jangan bergaul dengan kejelekan-kejelekan. Dari mulai niatnya sampai ucapan, sampai perbuatan dan akhlak, semuanya harus ma'ruf semuanya. Ma'ruf itu kebaikan semua. Nah, ini kewajiban-kewajiban yang mungkin terjadi harian, ya. Lalu ada kewajiban itu ya setiap Jumatan, salat Jumat bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Walaupun bagi perempuan juga disunnahkan, tapi tidak diwajibkan. Ada lagi juga kewajiban itu kewajiban tahunan. Kewajiban tahunan ada dua. Yang pertama adalah saum Ramadan. Yang kedua adalah zakat, ya. Imma zakat fitrah, wa imma zakat mal, zakat emas perak, gitu kan? Zakat ternak itu kan tahunan zakat itu, ya, tahunan, kewajiban tahunan yang sudah masuk kepada nisab dan haul. Haul itu adalah ketemu tahun, gitu kan? Ya, kapan mulai dagang? Mulai dagang saya di umpamanya bulan Rajab, tanggal berapa? Tanggal 10 Rajab. Nanti kamu harus hitung, ya, tanggal 10 Rajab tahun depan. Modal kamu itu berapa? Ya. Nanti kalau sudah sampai kepada nisab, nah kamu harus keluarkan. Kalau belum sampai kepada nisab, tidak ada kewajiban zakat. Ada. Ya, begitu pula zakat. Ada zakat itu zakat makanan pokok, ya. Zakat makanan pokok itu sebetulnya itu sama tahunan, tapi dibayarkannya musiman, dikeluarkannya musiman. Ada lagi yang memang kewajiban dalam seumur hidup sekali, yaitu haji. Dalam seumur hidup sekali, ya. Nah, ini kewajiban seumur hidup sekali. Nah, sisa dari kewajiban-kewajiban tersebut, ya, adalah kebanyakannya yang sunnah-sunnah. Yang sunnah itu banyak sekali. Ada kewajiban-kewajiban yang memang itu tidak ditentukan waktu, ya, sewaktu-waktu terjadi. Apa? Adalah menolong orang-orang yang dia betul-betul harus ditolong menurut syarak, menurut agama. Karena tidak semua yang butuh pertolongan juga wajib ditolong, tidak. Atau sunnah ditolong juga tidak, ya. Ya, ada yang wajib ditolong, ada yang sunnah ditolong, ada yang haram ditolong. Ya, cobalah minjem duit atau minta duit buat apa? Buat minum arak. Banyak sekarang orang minjem minta uang, tuh, buat apa? Buat judi online. Banyak.
Banyak ini terjadi. Jangan ditolong oleh kita. Jangan ditolong. Menolongnya dosa, karena menolong kepada seseorang yang mau melakukan maksiat, ya, ketika dia ditolong oleh kita, maka pertolongan kita itu adalah maksiat, dosa. Tidak boleh kita melakukannya. Masya Allah, ya. Seperti mana menolong yang wajib? Seperti menolong saudara kita yang dia kelaparan, ya, sehingga saat ini dia tidak bisa makan karena tidak punya uang, ya. Tidak ada jalan lagi kecuali dengan pertolongan kita, ya. Maka kita wajib menolongnya. Kita wajib menolongnya. Tapi itu terjadi, ya, tidak setiap hari. Itu terjadi dalam sewaktu-waktu, kejadian-kejadian yang tak terduga itu. Allah, 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 Allah. Nah, setiap amalan yang fardu, maka wajib kita mencari ilmunya tentang amalan yang fardu tersebut. Setiap amalan yang sunnah, sunnah juga mencari ilmunya. Nah, setiap amalan yang mubah, mubah juga mencari ilmunya. Gitu kan? Setiap amalan yang haram, haram juga kita mencari ilmunya. Buat apa? Ya. Saya mau tahu, mau belajar ilmu judi. Ya, judinya haram, haram. Jangan mencari ilmu judi, gitu kan? Haram. Nah, terkecuali tadi yang mencari ilmu yang sunnah, yang mubah. Ketika yang sunnah ini, yang mubah ini memang harus saya lakukan, kan? Ketika harus saya lakukan, seperti orang mau menikah walaupun mubah, seperti orang mau bisnis walaupun mubah, ya, tapi saya harus bisnis nih. Nah, kalau begitu sekarang mencari ilmunya menjadi wajib bagi kamu, karena kamu tidak boleh berbisnis tanpa ilmu. Kamu tidak boleh menikah dan berumah tangga tanpa ilmu, betul kan? Nah, pahami oleh kita semuanya. Allah, 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 Allah. Nah, jadi selain yang wajib, baru kita menggarap yang sunnah. Yang wajib itu ada dari sisi mencari ilmu, ada dari sisi mengamalkan ilmu. Dalam mengamalkan ilmu, ya, yang wajib ini ada yang sifatnya kali-kali, ya, dalam sehari 5 kali seperti sholat fardu. Ada yang tadi tahunan, ada yang setiap 1 Jumat sekali. Amalannya wajib itu. Ada amalan yang wajib itu yang tidak bisa ditentukan waktunya. Selama belum tercapai, maka tetap wajib. Apa? Ya, itu mungkin bisa bertahun-tahun, mungkin itu bisa berpuluh-puluh tahun. Adalah mensucikan hati dari semua sifat-sifat yang tercela. Berbeda dengan urusan akidah, percaya. Kalau percaya bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Hati saya percaya, ya, kepada Allah, dan ya, hati saya percaya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, percaya kepada para Rasul, kan? Percaya kepada para Nabi, kepada Quran dan kitab-kitab Allah,
percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, percaya kepada takdir, bisa saja terjadi. Kepercayaan tersebut dan kepercayaan itu harus selalu hadir dalam hati. Namun yang susah itu adalah mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela. Itu sangat susah sekali. Sifat-sifat yang tercela itu kan banyak, ya. Kita mau menghilangkan sifat yang tercela satu saja, subhanallah, susahnya luar biasa. Luar biasa. Untuk menyembuhkan hati dari satu jenis sifat yang tercela bisa bertahun-tahun, sehingga betul-betul hati ini aman, hati ini terbebas dari sifat yang tercela tersebut. Apalagi kalau banyak sifat tercela itu dalam hati ini. Ada riya. Untuk menyelamatkan hati dari riya itu kan sangat sulit sekali. Dalam hati ini ada suka, suudzon. Untuk menghilangkan suudzon dari hati ini bisa puluhan tahun tuh. Dibutuhkan itu. Jadi tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qalbi, mensucikan hati dari semua sifat-sifat yang tercela ini, ini kewajiban bukan dalam satu hari 5 kali, bukan. Ini kewajiban yang mungkin membutuhkan puluhan tahun. Boleh jadi orang yang sudah punya cucu saja masih tetap di hatinya bersemayam hasud, masih tetap di hatinya bersemayam ujub, masih tetap di hatinya bersemayam suudzon, masih tetap di hatinya bersemayam riya, dan sebagainya daripada sifat-sifat yang tercela, yang mana orang tidak akan bisa menggapai keselamatan selama di hati ini masih bersemayam sifat yang tercela. Juga tidak akan bisa meraih kebahagiaan dan ketinggian derajat, nggak bisa. Hati kita ini tidak bisa dekat dengan Allah selama di hati masih ada satu saja sifat yang tercela. Bagaimana mungkin kita bisa ma'rifat kepada Allah, makom yang sangat tinggi sekali? Nggak akan bisa. Bahkan satu sifat tercela ini bisa membakar semua amal soleh kita yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun dengan satu sifat yang tercela. Ketika muncul sifat yang tercela sewaktu-waktu, itu bisa hancur semua amal soleh kita. Allah. Ini kewajiban dalam beramal tentu berbeda dengan kewajiban dalam mencari ilmu. Boleh jadi kita sudah memiliki ilmunya, karena ngaji kita dari dulu, dari kecil ngaji, mendengarkan tausiah guru dari kecil juga sering mendengarkan. Bahkan mungkin di antara kita sudah pada faham tentang ini, tapi giliran dalam praktek sehari-hari, begitu melihat hati kita sendiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati saya ini ternyata itu kan, padahal saya sudah umur segini, udah deket ke waktu ajal, tapi hati saya kok masih begini. Masya Allah. Allah. Makanya sifat terpuji di dalam hati itu, satu dari jenis sifat terpuji itu jauh lebih unggul ketimbang sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu ini memang amalan paling unggul, tapi kalau dibandingkan dengan amalan-amalan jasad yang lainnya, amalan jasad.
Tapi kalau sholat dibandingkan dengan satu amalan hati yang terpuji, masih unggulan satu amalan hati yang terpuji ketimbang sholat yang 5 waktu. Maka pelajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan tarbiyah beliau kepada sahabatnya dan keluarganya, ya, dari mulai diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah Al-Mukarramah 12 tahun ini belum ada sholat nih. Selama 12 tahun itu mendidik keluarga dan sahabatnya itu adalah mendidik tauhid, keyakinan dan al-akhlakul karimah, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari semua sifat-sifat dan akhlak yang tercela. Tuh, kan belum ada sholat. Ya, begitu dah. Di tahun 12 dari kenabian, dari kerasulan, baru terjadilah diisrokan dan dimi'rajkan. Terjadilah ada sholat. Setahun kemudian baru beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Datang ke Madinah, begitu datang, ya, belum ada puasa. Puasa itu belum ada. Puasa itu di tahun kedua. Begitu tahun kedua setelah hijrah di Madinah, barulah ada kewajiban saum Ramadan. Padahal sebelumnya belum ada. Masya Allah. Jadi didikan kenabian itu yang paling diutamakan itu, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Ya. Maka pelajaran kepada anak kita, kepada murid-murid kita, harus mendahulukan tartiban ini. Didik dulu akidahnya kepada Allah, akidahnya kepada Rasulullah SAW, akidahnya kepada segala yang wajib diyakini. Setelah itu didik hatinya agar suci dari semua sifat-sifat yang tercela. Ya, biarkan dulu sholatnya tidak benar, biarkan dulu. Kan ini pelajaran harus tertib. Pelajaran tidak bisa sekaligus, nggak bisa. Ya, nggak bisa langsung satu kali ceramah dalam berbagai keilmuan, berbagai sisi langsung bisa terapkan semuanya. Ini suatu hal yang mustahil menurut adat. Mustahil menurut adat, ya. Nah, makanya ditartibkan dari akidah dulu. Ya, akidahnya sudah mantap, terus digembleng akidahnya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, keagungan Allah dikenalkan oleh sang guru, oleh orang tua kepada anaknya, keagungan Rasulullah SAW dikenalkan terus, gitu kan? Tuh tauhid, terus dibolak-balik pembahasan tauhid. Ya, terus juga setelah itu akhlak, ya, akhlak. Ya, mensucikan hati dari semua sifat-sifat yang tercela. Bagaimana bahayanya hasud, bagaimana bahayanya suudzon, bagaimana bahayanya riya, bagaimana bahayanya ujub, bagaimana bahayanya takabur, ya, bahayanya keraguan-keraguan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada Quran. Nah, ini urusan hati ini. Ini jauh harus lebih diperhatikan ketimbang urusan sholat yang dohir. Ya. Jadi gemblengan itu seperti itu. Ya, hati sudah bersih, baru kita utamakan. Setelah itu amalan-amalan dohir. Amalan dohir, amalan jasad yang harus lebih diutamakan sholat. Dan sholat terus diperbagus sholat itu. Ya, karena sholat ini adalah amalan yang paling afdal. Nah, Allah setelah sholat saum, setelah saum zakat, kan? Setelah zakat haji. Nah, itu tertiban dalam ajaran Islam. Nah, di zaman sekarang ini kadang-kadang kita salah dalam mentertibkan. Ya,
mempertibkan ajaran, keilmuan atau tarbiyah. Kadang salah. Ya. Kadang seorang orang tua atau seorang guru lupa, ya, bahwa anaknya ini sebetulnya belum kenal sama Tuhannya, belum kenal sama Rasulnya, ya, belum mantap keyakinannya, ya. Tapi diperketat dulu urusan sholatnya, diperketat dulu urusan tutup auratnya, diperketat dulu, nah, kan? Sementara alam hatinya dibiarkan brok-brok kepada Tuhannya. Alam hatinya dibiarkan kotor, penuh dengan najis-najis hatinya. Ya, ini salah tartib. Apalagi kalau dengan ilmu-ilmu umum. Ya, anak ini digembleng tentang ilmu-ilmu umum, ilmu bisnis, bahasa Inggris, itu, ini, dan sebagainya. Sementara dibiarkan hati anak, dia bodoh kepada Tuhannya, bodoh kepada Rasulnya. Terus terjangkit penyakit-penyakit hati, ya, yaitu akhlak-akhlak yang tercela, dibiarkan. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Jangankan yang tidak mesantren, yang mesantren sekalipun kadang-kadang di pesantren salah dalam tertiban, dalam tarbiyah dan ta'lim ini. Ya. Apalagi yang tidak mesantren, itu sudah salah besar, salahnya salah, wah, salah sekali itu kan. Kenapa anak dipenuhi dadanya dengan ilmu umum, ilmu dunia, sementara ilmu tentang Tuhannya sendiri anak ini bodoh, ilmu tentang Rasulnya sendiri anak ini bodoh, ilmu tentang, kan, akhlak, kebersihan jiwanya dari semua sifat-sifat tercela malah dibiarkan penuh dengan najis-najis hati anak kita ini. Ini sudah salah total, ya kan? Salah total. Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan berkah, ya, bagi siapapun, dan semoga kita dan keluarga dan keturunan kita dan seluruh umat Rasulullah SAW selalu mendapatkan hidayah Allah dan taufik Allah kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridai. Bismillahil Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.